9 Sutra Matahari 310. Edisi 3952 dan 3593. Bersama suara serak cerita dilanjut. Bagus, akhirnya aku berhasil. Pada saat ini, suara tawa yang memekakkan telinga terdengar di benua Xuanhuang, dan kemudian semua orang melihat sesosok badan yang tinggi menjulang ke udara, tampak sangat mendominasi. Dan di langit tinggi di atas kepala sosok itu, sejumlah besar awan bencana terus berkumpul, dan dalam sekejap membentuk lautan awan gelap yang luas. Guntur dan gemuruh terus bergemuruh di lautan awan. Seorang leluhur tua klan setan bumi akan segera menerobos. Melihat sosok yang mendominasi itu, hati semua orang tergerak. Selama kurun waktu ini, banyak dewa sejati dari kekuatan lain dalam aliansi terus tinggal di benua Xuanhuang. Karena Ye Tianfei memberi mereka sejumlah ramuan, para dewa sejati ini telah berlatih dalam pengasingan di sini. Kini, mendengar keributan itu, mereka pun bergegas keluar dari ruang latihan dan mengepung lokasi Jie Yun untuk menyaksikan kegembiraan itu. Pada saat ini, Ye Tianfei juga mendengar suara itu. Dia bergerak dan keluar dari menara hantu. Ye Tianfei merasakan bahwa leluhur klan iblis bumi akan menerobos. Ketiga leluhur klan setan bumi semuanya adalah dewa sejati tingkat rendah. Begitu mereka berhasil menerobos, mereka akan menjadi dewa sejati tingkat menengah. Memiliki satu dewa sejati perantara lagi dapat meningkatkan kekuatan klan iblis bumi ke tingkat yang lebih tinggi. Faktanya, di kekosongan ke-6, tingkat suatu kekuatan sebagian besar ditentukan oleh jumlah dewa sejati yang dimilikinya dan tingkat dewa sejati tersebut. Hebat, bos, kamu akhirnya akan berhasil. Pada saat ini, dua dewa sejati lainnya dari klan setan bumi juga muncul, dan mereka semua tampak sangat bersemangat. Tidak hanya itu, sejumlah besar anggota tingkat tinggi klan iblis bumi juga muncul. Hebat, leluhur akhirnya akan berhasil. Patriark klan iblis bumi memimpin sejumlah besar pejabat tinggi dan sekelompok orang untuk mengepung area tersebut dan mulai melindunginya, tidak mengizinkan personel lain yang tidak terkait untuk mendekat. Tentu saja, para dewa sejati tidak tunduk pada batasan apapun. Ye Tianfei melayang di udara lalu berhenti di lokasi terdekat. Tuan Ye, terima kasih. Pil yang Anda berikan kepada kami sangat berguna. Kakak tertua akhirnya akan berhasil, dan saya merasa tidak akan lama lagi sebelum kami berdua juga bisa berhasil. Kami bertiga, orang tua, sudah terjebak di level ini terlalu lama, dan sekarang kami akhirnya bisa berhasil. Kedua leluhur klan iblis bumi bergegas menghampiri begitu mereka melihat Ye Tianfei, dan mengucapkan terima kasih kepadanya dengan penuh semangat. Pil yang kuberikan padamu memang memainkan peran tertentu, tetapi alasan utamanya adalah kau telah mencapai titik ini setelah periode latihan dan akumulasi yang panjang. Pilku hanya memainkan peran katalis. Ye Tianfei mengangguk dan berbicara. Gemuruh. Pada saat ini, kesengsaraan guntur leluhur klan iblis bumi telah dimulai. Guntur bergemuruh keras terus-menerus jatuh dari langit. Jumlah mereka sangat banyak, dan momentum mereka sangat mengerikan, bagaikan air terjun dahsyat yang mengalir turun dari langit. Energi guntur yang mengerikan bahkan membuat seluruh benua Xuanhuang sedikit bergetar. Tentu saja, benua Xuanhuang adalah benua yang sangat keras dan istimewa, mustahil benua tersebut mengalami kerusakan akibat guntur ini. Bahkan jika benua tingkat tinggi ini hancur, ia akan memiliki kemampuan memperbaiki dirinya sendiri. Di tengah lautan guntur yang bergulung-gulung, leluhur klan iblis bumi mengeluarkan raungan panjang, melangkah ke udara, semangat juangnya mendidih, memperlihatkan aura yang mendominasi dan tak terbatas. Seperti yang diharapkan dari leluhur klan iblis bumi. Selain hal lainnya, semangat juang yang kuat ini tidak ada bandingannya dengan ras lain. Klan iblis bumi sangat suka berperang dan merupakan pejuang alami. Ketiga leluhur klan iblis bumi bahkan lebih kuat di antara mereka. Dikatakan bahwa begitu mereka mulai bertarung, mereka akan berada dalam kondisi yang mengerikan di mana mereka melupakan hidup dan mati. Di antara banyak ras, mungkin hanya klan perang yang dapat dibandingkan dengan klan iblis bumi. Melihat leluhur klan setan bumi yang sedang melawan guntur di lautan guntur yang bergulir, para dewa sejati dari kekuatan lain di sekitarnya semua berbicara dan memuji. Sepertinya klan Zan sudah lama tidak muncul di laut kekosongan kekacauan. Bahkan ada legenda yang mengatakan bahwa klan Zan mungkin telah punah. Ketika seseorang menyebut klan Zan, seseorang di dekatnya segera berkata, "Tidak, klan perang tidak punah. Ras ini masih ada di dunia,
tetapi karena beberapa alasan mereka hidup menyendiri dan terisolasi dari dunia. Dewa sejati segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Ma, apakah kamu tahu situasi terkini klan Zan? Orang-orang di sekitar langsung menjadi penasaran setelah mendengar perkataan Dewa Sejati, dan beberapa orang bertanya. Semuanya, klan Zan memang masih ada di dunia ini, tetapi aku tidak akan memberitahu kalian tentang urusan klan Zan karena itu adalah rahasia klan Zan. Jika aku membocorkannya, orang-orang klan Zan akan mengetahuinya dan datang untuk menggangguku. Dewa Sejati menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, semua orang berhenti bertanya lebih lanjut. Gemuruh. Pada saat ini, kesengsaraan guntur leluhur klan iblis bumi masih berlanjut. Bos, seharusnya tidak terjadi apa-apa, kan? Dua leluhur lainnya dari klan iblis bumi berdiri di samping Ye Tianfei. Melihat kesengsaraan guntur yang kekuatannya semakin menakutkan, mereka tidak dapat menahan perasaan sedikit khawatir. Salah satu leluhur berbicara. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Akumulasinya sudah cukup. Kurasa kesengsaraan gunturnya pasti akan berhasil. Ye Tianfei menggunakan energi jiwa dan energi mental pada saat yang sama untuk merasakan leluhur klan iblis bumi yang sedang mengalami kesengsaraan. Ia mendapati bahwa meskipun ia tenggelam dalam gemuruh guntur yang dahsyat, kondisinya sangat normal, keinginannya untuk bertarung sangat kuat, dan mentalnya sangat baik. Mengetahui bahwa dia dalam kondisi terbaik, seharusnya tidak ada masalah, jadi dia berbicara. Benarkah? Hebat sekali. Dua leluhur klan iblis bumi lainnya sangat gembira setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Mereka sekarang sangat yakin pada Ye Tianfei, dan tentu saja mereka percaya apa yang dikatakan Ye Tianfei. Benar saja, setelah mengalami kesengsaraan guntur yang mengerikan, leluhur klan setan bumi berhasil menerobos dan menjadi dewa sejati tingkat menengah. Hahaha, hebat sekali. Terobosan alam yang telah kuupayakan selama bertahun-tahun akhirnya menjadi kenyataan hari ini. Setelah terobosan itu, leluhur klan setan bumi berdiri tinggi di udara dengan tangan terkepal, merasakan energi yang lebih kuat di badannya, dan tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Langit di atas kepalanya, yang sebelumnya tertutup awan gelap, mulai berangsur-angsur cerah, dan dewa sejati lain di sekitarnya maju untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Semua orang tahu bahwa klan iblis telah memperoleh dewa sejati tingkat menengah, yang berarti kekuatan mereka telah meningkat pesat. Belum lama ini, klan iblis bumi memperoleh dewa sejati tingkat rendah, dan sekarang mereka telah memperoleh dewa sejati tingkat menengah. Kekuatan keseluruhan klan setan bumi telah meningkat lebih dari 2 kali lipat selama periode ini. Tuan Muda Ye, saya berterima kasih atas kebaikan Anda. Singkatnya, kami di klan iblis bumi memahami bahwa kekuatan klan iblis bumi terus meningkat selama periode ini terutama karena bantuan Anda, Tuan Muda Ye. Setelah leluhur klan iblis bumi dengan sopan menanggapi beberapa ucapan selamat dari dewa sejati lainnya, dia melintas di depan Ye Tianfei, lalu memberi Ye Tianfei hadiah besar dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Sama-sama, kita sekarang tergabung dalam aliansi yang sama dan kita semua adalah keluarga. Meningkatnya kekuatan klan iblis bumi berarti kekuatan seluruh aliansi kita juga akan meningkat. Ini hal yang baik. Ye Tianfei mengangguk dan menjawab sambil tersenyum. Tuan Muda Ye, jangan khawatir. Mulai sekarang, klan iblis bumi akan terus mengikuti Tuan Muda Ye untuk melawan kubu penjaga. Ketiga leluhur klan setan bumi berkata pada saat yang sama. Tuan Ye, harap tenang. Kami akan terus mengikuti Anda dan berjuang melawan kubu Guardian bersama-sama. Melihat hal itu, para dewa sejati lainnya di sekitar pun bergegas berbicara pada saat yang sama untuk mengungkapkan sikap mereka. Semuanya, silakan. Teruslah berlatih dengan tekun. Aku akan memberimu beberapa pil yang berguna. Singkatnya, jika aliansi kita ingin melawan kubu Guardian, kita harus terus berkembang. Ye Tianfei melirik dewa sejati di sekitarnya dan berkata dengan keras. Tuan Ye, jangan khawatir. Selama kurun waktu ini, kami telah mengeluarkan perintah sesuai keinginan Anda, meminta semua orang di aliansi kami untuk berlatih keras, dan kami telah mendistribusikan sejumlah besar sumber daya latihan untuk mencoba yang terbaik guna memenuhi kebutuhan latihan semua orang. Saya percaya bahwa di masa mendatang, kekuatan semua orang di aliansi kami akan terus meningkat. Seorang lelaki tua melangkah maju dan berkata, itu bagus. Ye Tianfei mengangguk,
lalu melambaikan tangannya dan mengeluarkan lebih dari 100 botol giok dan menggantungnya di depan para dewa sejati. Kau bisa menggunakan pil ini. Beberapa di antaranya cocok untukmu, para dewa sejati, dan beberapa cocok untuk para dewa virtual. Aku yakin pil-pil ini akan berguna untukmu, kata Ye Tianfei. Tepat pada saat ini, gemuruh. Suara guntur mulai terdengar dari lokasi lain di benua Xuanhuang. Dia adalah tetua agung dari Sekte Changping. Ketika semua orang mendengar suara guntur, mereka segera bergegas mendekat, lalu melihat seorang lelaki tua berdiri di bawah gemuruh guntur dan mulai mengatasi kesengsaraan. Orang tua ini adalah tetua agung dari Sekte Changping. Dia adalah dewa sejati tingkat rendah, tetapi dia berusaha mencapai alam dewa sejati tingkat menengah. Hebat, sepertinya Sekte Changping kita akan memiliki satu dewa sejati tingkat menengah lagi. Orang-orang Sekte Changping sangat gembira melihat pemandangan ini. Tidak lama setelah itu, Tetua Agung Sekte Changping juga berhasil menerobos menjadi dewa sejati tingkat menengah setelah mengalami guntur yang kuat. Tetua Agung Sekte Changping pun paham, alasan dia mampu menerobos dan menjadi dewa sejati tingkat menengah adalah karena ramuan yang diberikan Ye Tianfei kepadanya. Maka setelah berhasil menerobos, dia pun langsung mendatangi Ye Tianfei untuk menyampaikan rasa terima kasihnya. Ramuan yang diberikan Tuan Muda Ye kepada kita sangat berguna sehingga memungkinkan dua dari kita berhasil menerobos dan menjadi dewa sejati tingkat menengah dalam waktu yang singkat. Para dewa sejati lainnya semuanya sangat terkejut. Semuanya, tiba-tiba aku punya tebakan. Apakah kalian pikir Tuan Ye adalah seorang alkemis? Aku tidak tahu apakah kalian punya firasat ini, yaitu, pil yang Tuan Ye berikan kepadaku tampaknya dimurnikan secara khusus sesuai dengan karakteristikku, dan pil itu sangat berguna bagiku. Meskipun aku belum membuat terobosan setelah memurnikan pil itu, kekuatanku telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya, dan aku bahkan merasakan beberapa tanda-tanda pelonggaran alamku. Jadi aku agak skeptis apakah pil itu dimurnikan secara khusus sesuai dengan situasi spesifik kita. Jika demikian, hanya ada satu penjelasan, yaitu, Tuan Ye adalah seorang alkemis, dan seorang alkemis tingkat dewa sejati. Tiba-tiba seorang dewa sejati menyampaikan pesan kepada dewa-dewa sejati lainnya. Bagaimana mungkin? Tuan Muda Ye masih sangat muda, bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang alkemis di tingkat dewa sejati? Ketika para dewa sejati lainnya mendengar pesan dari dewa sejati ini, reaksi pertama mereka adalah ketidakpercayaan. Hanya 3 leluhur klan setan bumi dan leluhur keluarga Liu yang tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka secara alami tahu bahwa pil itu sebenarnya dibuat oleh Ye Tianfei, tetapi Ye Tianfei sebelumnya telah memperingatkan mereka untuk tidak mengungkapkan identitasnya sebagai seorang alkemis, jadi mereka semua menahan diri untuk tidak mengatakan apapun. Tuan Ye, sesuatu yang buruk telah terjadi pada keluarga saya. Pada saat ini, seorang gadis berlari dari kejauhan dengan wajah cemas dan bergegas ke depan Ye Tianfei. Itu Qin Xiaoyu. Beberapa waktu lalu, Qin Xiaoyu telah berlatih dalam pengasingan di menara hantu milik Ye Tianfei. Ye Tianfei memberinya banyak ramuan tertarget, yang sangat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, dan dia bahkan menerobos alam 2 kali berturut-turut. Namun kemudian dia tidak dapat menahan lagi kesendiriannya, jadi dia keluar dari menara hantu dan mulai menjelajahi benua Xuanhuang. Benua Xuanhuang adalah benua yang sangat luas dan tingkatnya sangat tinggi. Tidak hanya pemandangannya yang indah, tetapi juga sumber daya alamnya yang melimpah, dan telah menghasilkan banyak harta karun tingkat tinggi. Selama periode ini, Qin Xiaoyu bepergian keliling benua Xuanhuang, menjelajah dan mencari harta karun, dan menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Dan karena hubungannya dengan Ye Tianfei, orang-orang dari klan iblis bumi secara alami menghormatinya. Kemanapun dia pergi, dia akan diperlakukan setinggi langit, bak putri bangsawan. Oleh karena itu, Qin Xiaoyu agak enggan pergi selama periode waktu ini. Apa yang sedang terjadi? Ye Tianfei bertanya ketika dia melihat wajah cemas Qin Xiaoyu. Saya baru saja menerima pesan bahwa ada konflik internal di keluarga Qin kami. Cabang saya mengalami konflik sengit dengan cabang keluarga lainnya. Cabang saya menderita banyak korban. Orang tua, saudara laki-laki, dan saudara perempuan saya sekarang dalam bahaya. Jika ini terus berlanjut, cabang saya mungkin akan musnah. Saya harus segera kembali untuk membantu orang tua saya, jika tidak, mereka akan berada dalam bahaya. Qin Xiaoyu berkata dengan cemas. Kalau begitu,
kamu bisa kembali. Ye Tianfei mengangguk dan berkata dengan tenang. Tidak, aku harap kau bisa kembali bersamaku dan membantu klan kita melawan musuh. Qin Xiaoyu ragu sejenak, lalu berbicara. Kau ingin aku kembali ke keluarga Qin bersamamu. Itu konflik internal dalam keluarga Qinmu. Aku, orang luar, tidak perlu ikut campur. Ye Tianfei menggelengkan kepalanya dan berkata. Tidak masalah apakah itu konflik internal dalam keluarga Qin. Sekarang aku hanya ingin menjaga orang tuaku, saudara-saudariku, dan tetap aman. Sekarang hanya kamu yang bisa membantuku. Qin Xiaoyu berkata, tampak sangat cemas, dengan air mata di matanya, tampak menyedihkan. Tuan Muda Ye, anggota terkuat dari keluarga Qin adalah dewa sejati tingkat menengah. Selain itu, ada beberapa dewa sejati lainnya. Itu dapat dianggap sebagai keluarga besar dan kuat di Void ke-6. Namun, selalu ada perselisihan dalam keluarga Qin. Untuk bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga berikutnya, beberapa cabang dalam keluarga Qin menjadi semakin tegang akhir-akhir ini. Seorang lelaki tua berjalan mendekat dan berkata kepada Ye Tianfei. Orang tua ini adalah anggota tingkat tinggi dari Sekte Changping. Dia secara khusus bertanggung jawab atas pekerjaan intelijen di Sekte Changping, jadi dia cukup akrab dengan situasi kekuatan utama di Void ke-6. Saya tidak bisa ikut campur dalam urusan internal keluarga Qin. Ye Tianfei melirik Qin Xiaoyu dan berkata, aku tidak memintamu untuk ikut campur dalam urusan internal keluarga Qinku. Aku hanya memintamu untuk menyelamatkan orang tua dan keluargaku. Sekarang hanya kau yang bisa membantuku. Selain kau, aku tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Qin Xiaoyu tidak dapat menahan rasa cemasnya setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Jika kau bisa pergi dan menyelamatkan orang tua dan keluargaku, maka aku akan membujuk garis keturunan kita untuk bergabung dengan aliansi yang kau bentuk sekarang. Karena sejauh yang aku tahu, garis keturunan pamanku telah diam-diam berkolusi dengan kelompok angin musim gugur, dan justru karena campur tangan kelompok angin musim gugur, garis keturunanku tidak dapat mengalahkan garis keturunan pamanku. Dan di belakang kelompok angin musim gugur mungkin ada kubu Guardian, jadi jika kau membantuku menghadapi garis keturunan pamanku, itu sama saja dengan menghadapi kubu Guardian secara tidak langsung. Qin Xiaoyu melihat bahwa Ye Tianfei masih tampak sedikit acuh tak acuh, dan dalam keputusasaan, dia punya ide dan mengatakan ini. Apakah garis keturunan pamanmu berkolusi dengan grup Qiu Feng? Setelah mendengar kata-kata Qin Xiaoyu, Ye Tianfei memang tergerak dan bertanya. Benar sekali. Apa kau lupa bahwa saat pertama kali bertemu denganmu, aku dikejar-kejar oleh orang-orang dari grup Qiu Feng? Saat itu, aku sudah menduga bahwa garis keturunan pamanku lah yang mengirim orang-orang dari grup Qiu Feng untuk membunuhku. Kalau tidak, aku tidak punya banyak kebencian terhadap grup Qiu Feng. Mengapa grup Qiu Feng mengirim begitu banyak guru untuk mengejarku dalam waktu yang lama? Kata Qin Xiaoyu. Apakah ada orang di keluarga Qin yang memiliki hubungan dekat dengan grup Qiu Feng? Ye Tianfei memandang para pemimpin puncak kekuatan lain di sekitarnya dan bertanya. Memang mungkin. Memang ada beberapa orang di keluarga Qin yang memiliki kontak dekat dengan grup Qiu Feng. Seorang lelaki tua mengangguk sebagai jawaban. Baiklah, kalau begitu, aku akan pergi ke keluarga Qinmu dan melihatnya. Ye Tianfei mengangguk. Sebenarnya kamu masih ingin membantu gadis bernama Qin ini. Hun Lao memahami pikiran Ye Tianfei dan berkata sambil tersenyum. Mungkin itu alasannya, tetapi ada juga alasan yang terkait dengan kelompok angin musim gugur dan Kam Penjaga. Saya menduga bahwa Kam Penjaga ingin menggabungkan keluarga Qin melalui kelompok angin musim gugur. Jika memang begitu, saya tidak dapat menahan diri untuk tidak melakukan sabotase. Ye Tianfei tersenyum dan menjawab. Bagus sekali, akhirnya kau setuju. Ayo kita berangkat sekarang tanpa basa-basi lagi. Kalau kita terlambat, semuanya akan terlambat. Qin Xiaoyu sangat gembira melihat Ye Tianfei akhirnya setuju, dan langsung mendesak. Baiklah, mari kita berangkat sekarang. Ye Tianfei mengangguk. Tuan Muda Ye, biarkan aku pergi bersamamu. Keluarga Qin memiliki leluhur yang berada di level dewa sejati tingkat menengah. Akan sulit untuk menghadapinya jika kau memiliki konflik dengannya. Aku sekarang berada di level dewa sejati tingkat menengah dan seharusnya bisa memainkan peran. Leluhur klan setan bumi yang baru saja menerobos ke tingkat dewa sejati menengah segera berbicara.
Ayo kita pergi juga. Keluarga Qin memiliki beberapa dewa sejati, dan mereka adalah keluarga yang sangat kuat di Void ke-6. Beberapa dewa sejati lainnya di sekitar juga dengan cepat angkat bicara. Ye Tianfei sekarang memiliki status yang sangat tinggi di benak para dewa sejati ini, dan mereka khawatir Ye Tianfei mungkin mengalami kecelakaan. Ramuan yang diberikan Ye Tianfei hampir memungkinkan mereka meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu singkat. Terlebih lagi, ketiga leluhur klan iblis bumi meyakini bahwa Ye Tianfei berasal dari gerbang bumi, sedangkan para dewa sejati lainnya meyakini bahwa Ye Tianfei berasal dari gerbang hati. Baik gerbang bumi maupun gerbang hati, keduanya adalah pendukung yang sangat kuat, jadi mereka tidak ingin sesuatu terjadi pada Ye Tianfei. Jika tidak, mereka tidak akan dapat menjelaskan kapan penguasa gerbang bumi atau gerbang hati datang. Terlebih lagi, Ye Tianfei telah membantu mereka dan pasukan mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka selama periode waktu ini, dan telah memenangkan pengakuan mereka. Baiklah kalau begitu, Ye Tianfei segera memilih 9 dewa sejati dan beberapa anggota aliansi, lalu membawa Qin Xiaoyu pergi dari benua Xuan Huang, memasuki kehampaan yang luas, dan bergegas menuju kelompok dunia tempat markas besar keluarga Qin berada. Tuan Ye, jangan khawatir. Pesawat luar angkasa ini adalah senjata ajaib terbang yang sangat berharga bagi klan iblis bumi kita. Pesawat ini terbang sangat cepat dan akan mencapai markas besar keluarga Qin dalam waktu singkat. Leluhur tua klan iblis bumi berkata pada Ye Tianfei, "Kakek, bisakah kau lebih cepat?" Qin Xiaoyu mengikuti Ye Tianfei dan terus mendesaknya. Setelah menerima pesan dari keluarganya dan mengetahui bahwa kondisi mereka kritis, dia berharap bisa segera kembali ke keluarganya. Meskipun ayahnya secara khusus memintanya untuk segera mencari tempat bersembunyi dan tidak membiarkan siapapun dari garis keturunan pamannya menemukannya, Qin Xiaoyu tidak mau mencari tempat untuk bersembunyi. Terlebih lagi, dia telah membujuk Ye Tianfei, pendukungnya. Dia tahu bahwa Ye Tianfei telah membunuh 2 dewa sejati dari kamp penjaga beberapa waktu lalu dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Selain itu, dia sekarang menjadi pemimpin suatu aliansi dan memiliki banyak dewa sejati di bawah komandonya. Dia memiliki pasukan dan kuda yang kuat. Selama dia dapat kembali ke keluarga Qin tepat waktu, dia pasti akan mampu melindungi keluarganya. Nona Qin, jangan khawatir. Saya sudah meningkatkan kecepatan pesawat ruang angkasa ke kecepatan tercepatnya. Tidak lama lagi kita bisa kembali ke markas keluarga Qin, kata leluhur klan setan bumi dengan nada menghibur. Kakek, apakah ini kecepatan tercepat? Bisakah lebih cepat? Qin Xiaoyu berkata dengan sedih, dia sangat cemas. Nona Qin, ini sudah kecepatan tercepat. Kecepatan ini dianggap sangat bagus di seluruh Void ke-6. Saya akan menaruh lebih banyak kristal ilahi sekarang untuk melihat apakah bisa lebih cepat. Leluhur klan setan bumi berkata dengan sabar. Pesawat ruang angkasa itu terus bergerak maju dengan cepat melalui ruang hampa. Tuan Muda Ye, kita hampir sampai. Di depan adalah markas besar keluarga Qin. Kelompok dunia tempat markas besar keluarga Qin berada disebut kelompok dunia Qin kuno. Hampir seluruh kelompok dunia adalah wilayah keluarga Qin. Tuan Muda Ye, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah sebagian besar hari, leluhur klan iblis bumi tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Ye Tianfei. Ya, markas besar keluarga Qin sudah di depan mata. Akhirnya kita kembali. Ekspresi Qin Xiaoyu juga menjadi bersemangat. Langsung saja masuk. Ye Tianfei berkata dengan ringan. Ye Tianfei membawa 9 dewa sejati bersamanya, dan dengan kekuatannya sendiri, dia sama sekali tidak takut pada keluarga Qin. Bahkan jika leluhur keluarga Qin keluar, dia bisa mengatasinya. Tentu saja, mungkin ada grup Qiu Feng di belakang keluarga Qin. Ini adalah satu-satunya hal yang ditakutkan Ye Tianfei. Grup Qiu Feng adalah kekuatan yang kuat di Void ke-6. Aku ingin tahu berapa banyak guru yang dikirim grup Qiu Feng untuk membantu garis keturunan paman Qin Xiaoyu. Tetapi apapun yang terjadi, Ye Tianfei yakin bahwa ia mempunyai kemampuan untuk keluar dari ini tanpa cedera. Baiklah, mari kita langsung masuk. Nenek moyang klan setan bumi berhasil menerobos menjadi dewa sejati tingkat menengah belum lama ini. Tentu saja dia tidak takut. Keluarga Qin tidak perlu takut pada apapun. Gemuruh. Leluhur klan iblis bumi mengemudikan pesawat ruang angkasa dan terbang langsung menuju kelompok dunia Qin kuno di depan. Berhenti, siapakah kamu dan mengapa kamu masuk tanpa izin ke kelompok dunia Qin kuno kami?
Pesawat ruang angkasa itu baru saja tiba di pintu masuk dan keluar kelompok dunia Qin kuno ketika sekelompok besar orang bergegas keluar dari depan dan menghalangi jalan mereka. Yang memimpin mereka adalah lebih dari selusin dewa virtual yang sempurna, masing-masing dari mereka memegang senjata ajaib dan tampak sangat agresif. Minggir dari jalanku, suara leluhur klan iblis bumi datang dari pesawat ruang angkasa, dan kemudian tekanan energi yang mengerikan menyebar ke segala arah dengan pesawat ruang angkasa sebagai pusatnya. Bang, bang, bang. Seluruh orang dan kuda yang menghalangi jalan di depan terhempas oleh tekanan energi mengerikan dari leluhur klan setan bumi. Dewa sejati tingkat menengah dapat dengan mudah mengalahkan dewa virtual yang sempurna asalkan ia melepaskan sedikit energi. Lagi pula, ada alam yang sangat luas di antara mereka. Oh tidak, dewa sejati akan datang. Kita harus segera melaporkannya. Para dewa virtual sempurna yang terpesona itu semuanya ketakutan. Energi tadi membuat mereka merasakan tekanan luar biasa. Mereka mengerti bahwa yang datang pastilah seorang master tingkat dewa sejati. Saat ini sedang terjadi konflik sengit dalam keluarga Qin. Tiba-tiba dewa sejati datang pada saat ini, dan tidak seorang pun tahu pihak mana yang dibantunya, jadi situasinya harus segera dilaporkan. Para dewa virtual yang sempurna itu mengeluarkan slip geokomunikasi mereka satu demi satu dan terus-menerus mengirim pesan ke kelompok dunia Qin kuno. Gemuruh. Leluhur klan iblis bumi mengendalikan pesawat ruang angkasa dan bergegas ke kelompok dunia Qin kuno dengan kecepatan yang mencengangkan dalam sekejap. Membunuh. Begitu aku memasuki gugusan dunia Qin kuno, aku melihat pemandangan yang kacau balau, manusia saling berkelahi di mana-mana. Kalian semua pantas dibasmi. Mati saja. Seorang pria parubaya mengangkat pedang panjang dengan cahaya ilahi yang cemerlang tinggi di tangannya, dan memimpin sekelompok besar orang untuk mengejar dan membunuh sekelompok orang di depan, penuh dengan niat membunuh. Tiba-tiba dia menebas ke depan dengan pedangnya. Cahaya pedang yang besar muncul, dan dengan suara berderak, cahaya itu langsung memotong 2 atau 3 orang di depannya menjadi 2 bagian. Ah, Qin Wu, kau sungguh tidak manusiawi. Kami semua adalah anggota keluarga Qin, dan kau tega melakukan ini pada kami. Seorang lelaki tua yang terpotong menjadi 2 berteriak, lalu berjuang untuk menyusun kembali badannya, sambil menunjuk ke arah lelaki parubaya yang memegang pisau panjang di belakangnya, dan menuduhnya dengan marah. Bersambung.